Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis shihah wal quwwah was salamah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah yang senantiasa ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita masing-masing. Sehingga pada tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini, Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan suci yang mulia ini, ya, di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan penuh kenyamanan, penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula semoga di hari terakhir di bulan Ramadan nanti gelar takwa dapat kita raih. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan periwayatan yang berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadis qudsiynya. Allah berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Wasyamu junnatun. Fa idza kana shaumu ahadikum falam yarfus wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal perbuatan manusia adalah untuk dirinya sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa hambaku adalah untukku. Wa ana ajzi bih, maka akulah yang akan memberikan balasan kepada hambaku yang berpuasa tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, berangkat dari hadis qudsi tersebut, bahwasannya mengapa puasa adalah ibadah yang paling banyak nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung memberikan pahala tersebut kepada orang yang berpuasa. Salah satu sebabnya adalah karena puasa itu adalah ibadah yang sir, ibadah yang sifatnya sangat rahasia, yakni hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui tentang ibadah puasa kita tersebut. Jika ada orang mengatakan, "Apakah engkau puasa?"
kita mungkin bisa saja mengatakan bahwa kita sedang puasa. Namun, jikalau seandainya dia tidak berpuasa, orang lain pun tidak akan tahu bahwa dia sedang tidak berpuasa. Namun, karena puasa adalah sir rahasia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang puasa hambanya tersebut. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, pergi haji, dan ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika mereka melaksanakan ibadah-ibadah tersebut seperti sholat, ketika dia melaksanakan ibadah sholat, maka ada orang lain yang melihat dia ketika dia sedang sholat. Ketika dia menunaikan ibadah haji, ada orang lain yang menyaksikan bahwa dia sedang melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitupun pahala yang diberikan oleh Allah, seperti ibadah sholat. Jika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sebanyak 27 derajat kepada orang yang melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Dan jikalau dia melaksanakan secara sendiri atau munfarid, maka dia akan memperoleh pahala 1 pahala. Nah, berbeda dengan puasa. Puasa hanya Allah yang tahu tentang berapa besar pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang berpuasa tersebut. Oleh karenanya hendaklah kita berpuasa dengan penuh keikhlasan karena Allah. Karena man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dari hadis qudsi tersebut, Allah pun juga berfirman, wasyiyamu junnatun. Puasa merupakan perisai. Bahkan dalam hadis qudsi yang lainnya lebih diperjelas, wasyiyamu junnatun wa husnun hasinun minan nar. Bahwasannya puasa itu adalah perisai dan juga pelindung yang kokoh dari api neraka. Nah, dari hadis tersebut bahwasannya orang yang berpuasa itqum minan nar, insyaallah akan terbebas dari siksa api neraka. Karena puasanya itu akan menjaga dirinya dari kobaran api neraka yang akan membakarnya nanti. Namun dengan kita berpuasa, insya Allah kita akan terlindung dengan pelindungan yang kokoh, yakni perisai yang kokoh, yakni puasa kita dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terbebas dari siksa api neraka. Namun mungkin bisa juga kita artikan bahwa wasyamu junnatun. Dengan berpuasa, maka puasa yang kita lakukan itu kita berharap bahwa dengan berpuasa diri kita akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, baik dari segi perbuatan maupun perkataan. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya pada lanjutan hadis qudsi tersebut, fa idza kana shaumu ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila seseorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, maka janganlah berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang rofas, berkata-kata yang jorok. Apa itu perkataan rofas dan jorok? Yaitu perkataan-perkataan yang jikalau kita mengatakan perkataan tersebut, maka akan menimbulkan suatu gairah bagi orang yang mendengarnya, akan menimbulkan nafsu syahwat bagi orang yang mendengarnya. Maka ketika kita sedang berpuasa, maka hendaklah kita hilangkan, kita jauhi perkataan-perkataan rofas tersebut, perkataan-perkataan yang jorok. Biasanya ketika kita berkumpul dengan kawan-kawan kita di suatu tempat, kemudian kita bergurau sehingga kita tidak sadar gurauan kita berlebihan hingga kita mengucapkan kalimat-kalimat yang rofas, kalimat-kalimat yang jorok,
Kalimat-kalimat yang dapat membuat seseorang itu merasa bergairah dari ucapan-ucapan rafas yang keluar dari mulut kita. Maka dengan demikian puasa kita itu akan sia-sia. Tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Di samping itu, di samping fala yarfus, Allah pun juga mengingatkan kepada kita ketika kita sedang berpuasa, wala yaskhab. Janganlah engkau berteriak-teriak ketika berbicara. Usahakan diri kita agar selalu mampu mengontrol ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Kita mampu mengontrol emosi kita. Jikalau kita tersulut oleh emosi, maka hendaklah kita beristighfar. Sehingga ketika kita sedang berpuasa, kita terhindar dari ucapan-ucapan mencaci maki orang lain dengan kalimat-kalimat yang kasar. Sehingga membuat orang sakit hati mendengar ucapan-ucapan kita tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari hadis qudsi tersebut, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kaum muslimin rahimakumullah. Lanjutan dari hadis tersebut, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Jika engkau dicaci maki atau engkau ditantang untuk berkelahi oleh seseorang, falyaqul, maka katakanlah kepadanya, inni shaimun. Inni shaimun. Dalam hadis tersebut 2 kali diucapkan inni shaimun, inni shaimun. Jikalau engkau dicaci maki dan kemudian engkau ditantang untuk berkelahi, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Dengan kita mengatakan hal itu, insya Allah orang yang menantang kita untuk berkelahi atau mencaci maki kita, kemudian kita tetap diam, kita tetap sabar, dan kita mengatakan bahwa kita sedang berpuasa, maka insya Allah orang yang mencaci maki kita, orang yang menantang kita untuk berkelahi, maka dia akan diam dan menunduk malu karena untuk menghormati kita yang sedang berpuasa. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya hendaklah di bulan suci Ramadan, bulan yang merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi orang-orang yang berpuasa, agar orang tersebut mampu berlatih, mampu mengontrol dirinya, baik perbuatan maupun perkataannya, mengontrol emosi sehingga tidak keluar kalimat-kalimat yang keji, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang membuat orang lain merasa menderita, merasa tersakiti ketika kita mengucapkan sesuatu tersebut. Dengan berpuasa, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dari akhlak-akhlak yang kurang baik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita dalam satu hadisnya yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berbicaralah yang baik-baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Kaum muslimin rahimakumullah, berangkat dari hadis tersebut, maka hendaklah kita senantiasa introspeksi diri kita ketika kita akan berbicara dengan seseorang. Jika kita berbicara, hendaklah kita berpikir terlebih dahulu, apakah sekiranya ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita nanti ketika kita berbicara, apakah ucapan kita tersebut membawa manfaat terhadap orang tersebut, atau mungkin perkataan kita tersebut akan menjadikan seseorang itu merasa sakit hati dengan ucapan yang keluar dari lisan kita. Jikalau kita merasa nanti ucapan yang keluar dari lisan kita itu akan menyakiti perasaan orang lain yang mendengarnya, auliyasmut, maka hendaklah dia diam lebih baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mangsomata najah. Barang siapa yang diam, maka dialah orang yang selamat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya hendaklah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini kita jadikan puasa kita itu sebagai perisai, pelindung, penjaga diri kita agar kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selamat dari kehidupan di dunia ini dan juga selamat
di kehidupan kita di akhirat kelak. Dan ibadah puasa yang kita laksanakan selama kurang lebih 12 jam di siang hari di bulan Ramadan, semuanya bernilai ibadah yang dicatat sebagai amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir Ramadan nanti kita akan mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah sekelumit tentang ibadah di bulan suci Ramadan. Hendaklah sekali lagi marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum, sebagai bulan pendidikan, bulan tarbiyah bagi kita agar kita senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah ridha apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.